Langit Istanbul malam itu kelabu, tapi Stadion Sukru Saracoğlu menyala seperti bara api. Derby panas antara Fenerbahçe dan Vakifbank bukan sekadar pertandingan, melainkan ajang pertarungan harga diri dua raksasa voli Turki. Kursi penonton penuh, sorak-sorai tak henti-hentinya menggema, menciptakan atmosfer yang membuat napas tercekat. Semua mata tertuju pada lapangan. Di tengah sorotan lampu, seorang pemain asing menarik perhatian. Megawati Hangestri Pertiwi, gadis muda dari Indonesia, berdiri dengan tatapan tenang namun menyala. Meski baru saja bergabung dengan Fenerbahçe, ia sudah mencuri rasa ingin tahu banyak orang. Siapa dia? Terdengar dari tribun, di antara ribuan suara. Saat pertandingan dimulai, ritme cepat dan intens langsung mengguncang arena. Namun satu nama mulai terdengar lebih sering disebut oleh komentator dan fans, Mega. Spike pertamanya menghantam tanah keras dan mengejutkan semua, termasuk blok kokoh dari Vakifbank yang biasanya nyaris tak tertembus. Pertandingan itu menjadi legenda dalam semalam. Fenerbahçe menang dramatis 3-2, tapi bukan itu yang jadi bahan perbincangan. Media dan penggemar menyebut malam itu sebagai malam kelahiran bintang baru. Mega, si pendatang dari Asia Tenggara, telah membuat sejarahnya sendiri di tanah Ottoman. Mega tak butuh adaptasi panjang. Seolah Istanbul adalah rumah keduanya, ia bermain dengan kepercayaan diri yang menggetarkan. Spike-nya keras dan tajam, melesat seperti petir dan menembus blok Vakifbank seperti kertas tipis. Para penonton berdiri, ternganga melihat pemain yang belum genap sebulan di Turki ini mengacak-acak ritme permainan. Dalam satu laga saja, Mega mencetak 27 poin. Ia menyalip statistik para pemain bintang Eropa dan bahkan dinobatkan sebagai most valuable player malam itu. Kamera menyorot wajahnya yang berkeringat namun penuh senyum tulus, tanpa arogansi, hanya kekaguman atas mimpi yang jadi nyata. Media sosial meledak. Klip-klip aksinya dibagikan jutaan kali. Di Indonesia, namanya jadi trending. Di Turki, orang mulai menyebutnya dengan julukan YLDRM Gucu, kekuatan petir. Ia menjadi simbol dari kekuatan baru, tak terduga, dari Asia Tenggara. Namun Mega tetap membumi. Dalam wawancara pasca pertandingan, ia hanya berkata, "Saya hanya ingin bermain baik untuk tim." Tapi semua tahu, ia baru saja membuka babak baru dalam sejarah voli Eropa, dan mungkin, dunia. Di ruang ganti Vakifbank, sunyi mencekam seperti kabut musim dingin. Pelatih tak berbicara, hanya memandang papan statistik dengan mata kosong. Pemain-pemain saling bertukar tatapan, namun tak satupun berani membuka suara. Mereka baru saja dikalahkan oleh seorang debutan, yang bahkan bukan dari benua ini. Gabi duduk memandangi sepatunya yang masih berdebu. Zehra Gunes membanting botol air dengan frustrasi. Ini bukan kekalahan biasa, ini adalah tamparan. Vakifbank, yang dikenal dengan dominasi dan kestabilannya, dibuat tak berdaya oleh tangan-tangan muda dari negeri yang tak pernah mereka perhitungkan. Rasa malu menyelinap ke hati setiap pemain. Mereka tahu semua mata akan memelototi performa mereka. Bahkan manajemen klub mulai mempertanyakan komposisi tim, strategi, dan terutama, apakah ego mereka telah mengalahkan semangat bertarung? Di luar stadion, para fan mulai bersuara. Mereka menuntut perubahan. Bukan hanya dalam strategi, tapi juga dalam pola pikir. Kekalahan ini bukan soal Mega, melainkan cermin dari apa yang telah lama diabaikan oleh Vakifbank. Giovanni Guidetti, pelatih yang dikenal cermat dan penuh strategi, duduk berlama-lama di ruang analisis. Matanya terpaku pada statistik pertandingan, terutama pada satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Ada sesuatu dalam cara dia bermain, naluriah, efisien, dan membunuh. Ini bukan sekadar keberuntungan. Dalam rapat tim internal, suasana awalnya seperti biasa. Hingga Guidetti tiba-tiba berkata pelan tapi tegas, "Kita harus punya dia." Semua kepala menoleh. Suara batu kecil terdengar, lalu keheningan menyelimuti ruangan. Pernyataan itu bukan hanya soal teknis, tapi juga simbolik, mengakui keunggulan pihak lawan. Beberapa staf bereaksi cepat, menyodorkan kemungkinan skenario transfer. Namun tatapan para pemain senior berubah. Mereka tak menyukai arah pembicaraan. Mega bukan bagian dari sistem mereka. Ia belum membuktikan loyalitas, belum dibentuk oleh budaya tim. Namun Guidetti tak peduli. Baginya, perubahan besar sering dimulai dari keputusan kecil yang mengejutkan. Kalau kita tidak bergerak cepat, klub lain akan ambil dia duluan, katanya.
Kalimat itu seperti api kecil yang mulai menjalar ke dalam tembok kokoh Vakif Ban. Keesokan paginya, rumor mulai menyebar seperti angin badai. Vakif Ban incar Mega, tulis salah satu media olahraga terkemuka Turki. Tagar Mega Shock menjadi trending topik. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke seluruh dunia voli internasional. Beberapa fans menyambut hangat ide tersebut. Mereka membayangkan kombinasi maut antara Mega, Gabi, dan Zehra. Namun tak sedikit juga yang merasa ini hanya sensasi sementara. Dia cuma satu pertandingan bagus, komentar salah satu netizen skeptis. Sementara itu, Mega diam. Ia memilih tak bicara ke media, hanya mengunggah foto kemenangannya dengan caption singkat, langkah pertama. Tapi warganet terus berspekulasi. Wartawan mulai memburunya, bahkan di luar tempat latihan Fenerbahce. Bagi dunia voli, ini bukan sekadar kabar transfer. Ini tentang pergeseran kekuatan. Seorang pemain Asia Tenggara, yang dulunya hanya jadi pelengkap di Liga Internasional, kini jadi incaran klub terbaik Eropa. Dunia menyaksikan, dan Mega berada tepat di pusat pusaran itu. Di balik pintu tertutup ruang latihan Vakif Ban, suasana mulai memanas. Gabi, kapten yang karismatik, menunjukkan ketidaksetujuannya secara langsung. Kita bukan tim pemburu sensasi, katanya tegas dalam pertemuan internal. Zehra mengangguk pelan, menambahkan, kita tidak butuh orang luar untuk menang. Beberapa pemain muda terdiam. Mereka menghormati senior, tapi diam-diam mengagumi Mega. Bagi mereka, Mega adalah simbol bahwa siapapun, dari manapun, bisa punya tempat di panggung besar. Tapi keberanian untuk bicara belum tumbuh di antara mereka. Suasana latihan jadi berbeda. Senyuman mulai hilang, tawa berganti bisik-bisik. Setiap kali nama Mega disebut di media, udara di ruang latihan mengeras. Ada rasa terluka yang belum sembuh dari kekalahan lalu, dan ketakutan bahwa tempat mereka bisa tergeser. Namun manajemen punya agenda berbeda. Mereka tak bisa mengabaikan statistik dan potensi. Tim harus menang, dan jika itu artinya membawa masuk Mega, maka ego siapapun harus dikorbankan. Tapi mereka tahu, ini akan jadi medan tempur baru, bukan di lapangan, tapi di ruang hati. Tanpa gembar-gembor, manajemen Vakif Ban mulai bergerak. Mereka menghubungi agen Mega dengan tawaran serius, 1,2 juta euro untuk transfer, plus kontrak 2 tahun penuh fasilitas kelas atas, apartemen elit, pelatih pribadi, bahkan konsultan budaya. Negosiasi berlangsung dalam senyap, di ruang rapat hotel-hotel mewah Istanbul. Mega tak langsung menjawab. Ia menimbang, merenung. Bukan soal uang, tapi soal waktu. Apakah ini langkah yang tepat? Apakah ia siap masuk ke sarang tim yang dulu ia taklukkan? Namun ada syarat utama yang diajukan Vakif Ban. Semua ini harus dirahasiakan. Tak boleh ada satu kata pun ke media, ke rekan setim, bahkan ke pelatih Fenerbahce. Mereka ingin menjaga nama baik dan mencegah kekacauan sebelum waktunya. Mega menyetujui untuk berpikir. Dalam benaknya, pertarungan sejati belum dimulai. Ia tahu, begitu keputusan dibuat, hidupnya tak akan pernah sama. Dunia sedang menunggunya, tapi ia harus memilih dengan hati, bukan hanya kekaguman orang-orang. Aroma tak sedap mulai tercium di publik. Beberapa pemain Vakif Ban mulai menyindir lewat Instagram dan Twitter, menyisipkan kalimat-kalimat ambigu soal loyalitas dan pemain instan. Meskipun tidak menyebut nama, semua tahu kepada siapa sindiran itu ditujukan. Fans yang PK langsung menebak arah angin yang berubah. Di sesi latihan, ketegangan makin terasa. Passing yang terlalu keras, ekspresi sinis, hingga protes kecil mulai bermunculan. Asisten pelatih mencoba menengahi, tapi gagal. Situasi memburuk ketika seorang pemain muda berani menantang Gabi secara terbuka, mempertanyakan apakah rasa takut yang membuat mereka menolak Mega. Coach Guidetti hanya diam, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Ia tahu, tim yang retak dari dalam sulit disatukan kembali. Mega belum datang, tapi bayangannya sudah cukup membuat struktur Vakif Ban mulai roboh perlahan. Sementara itu, media mulai mengendus aroma konflik. Wartawan mulai bertanya lebih tajam, dan kamera tak lagi hanya mengarah ke lapangan, tapi ke wajah-wajah yang berubah. Ini bukan lagi cerita transfer biasa, ini drama yang semakin terbuka di panggung utama. Ironisnya, Mega tak melakukan apapun. Ia bahkan belum mengangguk pada tawaran transfer. Tapi kehadirannya telah menjadi simbol retaknya identitas Vakif Ban.
Sebuah klub besar yang selama ini merasa tak tersentuh, kini bergetar hanya karena satu nama. Dunia mulai menyadari bahwa masalah bukan pada Mega, melainkan pada sistem yang selama ini membusuk diam-diam. Para pengamat mulai menulis opini. Apakah Fakif Ban terlalu nyaman dengan kejayaannya? Apakah mereka siap berubah? Atau justru takut kalah oleh orang luar? Mega tak menjawab semua itu. Ia hanya terus bermain, tersenyum pada rekan setimnya di Fenerbahce, dan menolak semua wawancara. Tapi justru sikap diam itu membuat publik semakin penasaran. Ia menjadi pusat krisis, namun tetap berdiri teguh. Fakif Ban kini di persimpangan. Apakah mereka akan mengakui kelemahan mereka dan berubah? Atau mempertahankan harga diri lama yang kini mulai retak? Mega, tanpa pernah berkata apapun, telah menjadi refleksi dari semua pertanyaan itu. Sementara hujan kritik dan pujian menerpanya, Mega tetap tampil konsisten di lapangan. Ia membawa Fenerbahce pada 5 kemenangan beruntun, 3 diantaranya melawan klub-klub papan atas. Spike-nya makin tajam, servisnya makin menekan, dan ekspresinya makin tegas. Di setiap pertandingan, stadion penuh. Penonton datang bukan hanya untuk tim, tapi untuk melihat Mega. Bahkan anak-anak kecil mulai meniru selebrasinya, mengangkat tangan kanan ke udara setelah setiap poin. Ia bukan lagi sekadar pemain asing, ia telah menjadi ikon. Mega tahu ombak sedang besar, tapi ia memilih berenang, bukan menepi. Dalam setiap loncatannya, tersirat pesan yang jelas, aku tidak datang untuk numpang lewat. Aku datang untuk bersaing. Ia bukan korban rumor, ia adalah pusat kekuatan baru. Dan dalam badai yang menerpanya, Mega justru tumbuh. Ketangguhan bukan diukur saat senyap, tapi saat diterpa badai, dan ia menjawab semuanya lewat aksi nyata di lapangan, bukan kata-kata. Akhirnya Fenerbahce membuka suara. Dalam konferensi pers resmi, Presiden klub menyatakan Mega sebagai simbol baru klub, kebanggaan Istanbul dan Asia Tenggara. Mereka menawarkan kontrak baru dengan nilai fantastis, 3 kali lipat dari sebelumnya, dengan opsi perpanjangan otomatis. Langkah ini bukan hanya perlindungan, tapi pernyataan perang terhadap upaya klub manapun yang mencoba merebut Mega. Kami tidak akan diam saat bakat ini coba dicuri dengan cara kotor, ujar manajer umum klub. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi panas dari Fakif Ban. Para fan Fenerbahce menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Tagar Mega for Life mendominasi media sosial. Klub juga merilis jersey edisi khusus, Megawati 88, yang langsung ludes dalam 2 jam. Mega, lagi-lagi, tidak memberikan komentar panjang. Ia hanya menulis satu kalimat di Instagramnya, aku tahu siapa yang percaya padaku sejak awal. Kalimat itu seperti api yang membakar semangat para pendukung Fenerbahce dan menyulut kemarahan kubu lawan. Di Turki, hal ini sudah lebih dari sekadar olahraga. 2 fanbase besar kini saling serang di media sosial. Kubu Fakif Ban menyerang Mega secara personal, sementara fans Fenerbahce membalas dengan video, statistik, dan dukungan penuh. Tagar Megastai dan Mega No Respect menjadi senjata di dunia maya. Beberapa pendukung netral mulai terganggu dengan atmosfer yang memanas. Kita bicara soal seorang gadis 24 tahun, bukan politik, tulis salah satu kolumnis olahraga. Tapi publik sudah terbelah. Mega tak hanya jadi atlet, ia jadi simbol konflik nilai. Stadion pun mulai berubah atmosfernya. Saat Mega bertanding tandang, ia disoraki dengan keras. Tapi ia tak tergoyahkan. Ia berdiri tegak, tak memberi ruang untuk provokasi. Bahkan kadang, ia menjawab sorakan dengan spike yang tak terbendung. Konflik ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah dunia olahraga terlalu keras untuk perempuan muda dari luar sistem? Ataukah justru inilah saatnya sistem berubah karena seorang Megawati? Kisah Mega menembus batas negara. Media global mulai meliput, CNN, The Guardian, hingga Al Jazeera menyoroti perjalanannya dari Sleman ke Istanbul. Mereka menyebutnya Silent Storm from the East. Video dokumenter pendek tentangnya viral di TikTok. Pemerintah Indonesia ikut bangga. Menteri Olahraga mengundangnya secara khusus dalam acara virtual, menyebutnya putri bangsa yang mengubah persepsi dunia. Sekolah-sekolah mulai memasukkan kisah Mega sebagai inspirasi bagi pelajar perempuan. Kisahnya menyentuh hati banyak orang, terutama perempuan Asia yang selama ini merasa dunia olahraga hanya milik Barat. Mega menjadi representasi bahwa asal-usul bukanlah penghalang. Dedikasi dan kerja keras bisa mengalahkan stigma dan keraguan. Dan di tengah kekacauan yang masih berlangsung, Mega tampil seperti mercusuar, tenang,
kuat, dan tetap mengarah ke depan. Ia telah mewakili lebih dari sekadar dirinya. Ia membawa satu bangsa, satu benua, dalam setiap langkahnya di lapangan. Meski media terus mengejar pernyataan resmi darinya soal transfer, Mega tetap memilih diam. Dalam satu sesi konferensi, ia hanya mengucapkan kalimat pendek namun menggugah, "Saya tidak ingin jadi alasan tim lain berantakan." Kalimat itu menampar banyak pihak, tanpa menyebut nama, tapi mengena ke inti masalah. Netizen terdiam. Wartawan kehabisan kata. Kalimat itu viral bukan karena kontroversi, tapi karena kedalaman maknanya. Di usia 24 tahun, Mega menunjukkan kedewasaan yang melebihi banyak pemain senior. Pelatih Fenerbahce memeluknya usai latihan, tanpa banyak kata. Tim makin solid di sekeliling Mega. Mereka tahu, sosok ini bukan sekadar MVP. Ia adalah pemimpin yang tak meminta mahkota, tapi dihormati karena sikap dan keteguhannya. Dan di antara suara gaduh, dia Mega justru bergema lebih keras. Ia membuktikan bahwa kekuatan tak selalu harus berteriak. Kadang, cukup berdiri tegak dan berkata, "Saya tahu siapa saya, dan saya di sini bukan untuk menyakiti siapapun." Kini Mega bukan lagi sekadar atlet. Ia adalah tokoh utama dari cerita besar yang membongkar wajah olahraga modern. Ia memaksa dunia untuk melihat lebih dalam, bahwa struktur yang rapuh harus berubah, dan bahwa talenta sejati bisa datang dari tempat yang tidak disangka. Para analis menyebutnya mega transformasi. Klub mulai meninjau ulang sistem rekrutmen mereka. Sponsor-sponsor besar mulai melirik Asia Tenggara. Dampak Mega seperti riak yang terus meluas di kolam besar bernama industri olahraga. Mega tak meminta semua ini. Ia hanya ingin bermain, mencetak poin, dan membanggakan tim. Tapi dunia memberinya lebih, panggung, mikrofon, dan sejarah. Dan Mega menerima semuanya dengan kepala tegak dan hati rendah. Dalam setiap spike, dalam setiap keputusannya untuk tidak bicara saat bisa bicara, Mega mengajarkan satu hal. Menjadi kuat tidak berarti harus mengalahkan orang lain. Kadang